Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada podcast monolog Learning Journal Adaptif. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Ansari, peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Sulawesi Barat, gelombang 3, angkatan 10, kelompok 1, tahun 2022. Hari ini kita akan membahas mengenai adaptif. Nah, di mana dalam materi adaptif ini kita akan membahas beberapa materi pokok, yaitu pertama, mengapa adaptif, yang kedua, memahami adaptif, yang ketiga, panduan perilaku adaptif, yang keempat, adaptif dalam konteks organisasi pemerintah, dan yang kelima adalah studi kasus adaptif. Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama mengenai mengapa adaptif. Adaptif ini merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa nilai-nilai adaptif ini perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik. Seperti diantaranya, yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis. Nah, perubahan lingkungan strategis ini baik global, regional maupun nasional yang kompleks dan terus berubah-ubah, ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi praktek administrasi publik, khususnya kita sebagai ASN. Adapun proses-proses kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan dengan nilai sosial masyarakat yang terus bergerak, di mana disertai dengan literasi publik yang seharusnya juga meningkat. Maka salah satu cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi suatu yang tidak terhindarkan. Tidak ada satupun negara ataupun pemerintahan yang kebal akan perubahan ini. Apalagi bersama-sama kita ketahui bahwa perubahan teknologi informasi khususnya di bidang TIK ini perkembangannya sangat pesat. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perubahan cara kerja melalui adaptasi dunia industri. Nah, kemudian pada tahap kedua yaitu kompetisi di sektor publik. Nah, kompetisi kinerja di sektor publik ini menimbulkan dua pertanyaan, ya, apa yang dikompetisikan dan mengapa kita harus bersaing. Nah, kalau kita berbicara di kompetisi di kinerja di sektor publik, maka kita tidak lupa pula adanya persaingan di sektor uh, antar pelaku usaha. Nah, di sini ini merupakan kompetisi yang sangat penting dalam melakukan pelaksanaan atau peningkatan kinerja dan produktivitas, karena bagi bisnis baik itu UMKM maupun besar, apabila dia tidak mampu berkompetisi dalam suatu samaan, maka akan menyebabkan usaha tersebut akan tergerus oleh perubahan-perubahan zaman, di mana zaman yang terus berubah-ubah dan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, di mana sebaliknya juga pelaku usaha yang mampu bersaing maka akan mampu memperoleh keuntungan yang besar dibanding yang tidak mampu bersaing. Oke, adapun variabel berikut dari mengapa adaptif adalah perkembangan teknologi. Variabel yang tidak kalah penting ini merupakan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan big data, otomasi dan yang lainnya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi pada sektor publik. Pada masa di mana teknologi sudah menjadi tulang punggung seluruh bisnis, di mana sektor bisnis merupakan salah satu unsur pemerintahan, maka penggunaan metode konvensional dalam bekerja itu sudah seyogyanya ditinggalkan. Nah, paralel ini tidak saja bertumpu pada pembangunan infrastruktur
teknologi, tapi juga memastikan SDM, budaya kerja, mentalitas yang tidak kalah penting. Karena apabila perkembangan infrastruktur teknologi yang tidak didukung dengan SDM, budaya kerja dan mentalitas yang tinggi, maka juga akan memperburuk atau kita tidak akan dapat menyelenggarakan budaya pelayanan prima. Rumusan tantangan perubahan lingkungan yang diperkenalkan dalam adaptif ini ada yang dikenal dengan karakteristik VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Di mana volatility ini adalah dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil dan tidak terduga. Tidak ada yang dapat memprediksi bahwa apa yang akan terjadi ke depannya. Dan yang kedua adalah uncertainty atau masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, sejarah dan pengalaman masa lalu kita tidak bisa ambil relevan. Kita tidak bisa ambil sebagai referensi untuk memprediksi probabilitas sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Sedangkan yang ketiga, complexity, ini adalah semakin berkembangnya dunia modern saat ini atau menyebabkan dunia modern yang lebih kompleks dari sebelumnya, baik itu dari masalah maupun yang lainnya. Dan yang keempat adalah ambiguity, di mana lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami, di mana setiap situasi menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Nah, ini yang merupakan karakteristik dari adaptif ini. Dalam VUCA ini kita sudah alami ya dalam pandemi 2019 pada tahun 2019 ya kalau tidak salah, pada COVID-19 yang menghantam negara-negara pada awal tahun 2020. Juga turut meningkatkan intensitas tekanan VUCA khususnya terhadap praktik pelayanan administrasi publik. Nah, ini sangat terdampak baik dari infrastruktur pelayanan maupun mindset pelayanan yang mengalami perubahan total di dalamnya. Oke, kita masuk kepada pembahasan kedua, itu memahami adaptif. Nah, dalam memahami adaptif ini tentunya kita harus mengetahui apa itu adaptif. Nah, adaptif ini adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Di mana terdapat batasan dari pengertian adaptif ini yang dikemukakan oleh Sukanto pada tahun 2009. Ini bahwa batasan-batasan pengertian dari adaptasi ini yang pertama adalah proses mengatasi halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang ketiga adalah melakukan penyesuaian budaya dan aspek lainnya dari hasil seleksi alamiah. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa batasan-batasan pengertian dari adaptasi ini tidak lebih daripada ke-6 poin tadi ya, di mana ada proses, ada penyesuaian, ada perubahan, proses perubahan dengan menyesuaikan situasi yang berubah, dan memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan. Nah, ini tadi merupakan batasan yang harus dipahami di dalam mengartikan atau mendefinisikan apa itu adaptif. Nah, kemudian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai adaptif ini, kita akan masuk ke dalam beberapa
dimensi kreativitas, di mana dimensi kreativitas yang ada itu ada fluensi atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Dan yang kedua adalah fleksibilitas atau flexibility, yaitu kemampuan untuk menghasilkan kombinasi dari banyak ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Dan yang terakhir adalah originalitas atau originalitas, yaitu adanya sifat keunikan atau kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Sehingga dengan demikian kita dapat memperoleh kreativitas. Poin ketiga dari memahami adaptif adalah organisasi adaptif. Nah, fondasi dari organisasi adaptif ini dibentuk dari 3 unsur utama, yaitu landscape, kedua pembelajaran, dan ketiga kepemimpinan atau leadership. Nah, unsur landscape ini terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah-ubah secara konstan. Dinamika dalam perubahan lingkungan strategis ini meliputi bagaimana memahami dunia yang kompleks, mana memahami prinsip ketidakpastian, dan memahami landscape bisnis. Nah, unsur kedua adalah pembelajaran yang terdiri dari elemen adaptive organization, yaitu di mana perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptif. Sedangkan yang terakhir adalah unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai panduan perilaku adaptif. Nah, di mana panduan perilaku adaptif ini diharapkan seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki perubahan adaptif bukan hanya dari segi teknis, bukan teknisnya ya, yang perlu ditekankan di sini. Maksudnya dia membuat perubahan yang menantang dan mengacaukan status quo, dan dia harus meyakinkan orang-orang yang tidak setuju mengenai perubahan yang dibawa bahwa perubahan itu untuk kebaikan mereka sendiri dan kebaikan organisasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Theo ya, mantan sekretaris staf Singapura. Nah, di dalam salah satu praktik perilaku adaptif ini tadi yang dibahas adalah mencirikan VUCA, di mana untuk panduan perilaku adaptif pada kali ini kita juga harus menghadapi VUCA dengan VUCA juga. Ya, tapi di sini VUCA yang dimaksud di sini adalah V akronim dari vision, U akronim dari understanding, dan C-nya akronim dari clarity, dan A akronim dari agility, di mana nantinya kita menghadapi atau menggunakan VUCA untuk menghadapi VUCA, di mana yang pertama V-nya ini volatility-nya dihadapi dengan vision, di mana kita harus menerima dan merangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Dan yang kedua, kita harus juga membuat pernyataan yang kuat ya dan menarik tentang tujuan dan nilai tim, dan mengembangkan visi bersama dengan jelas tentang apa yang akan diperoleh manfaat ke depannya. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding, yaitu maksudnya adalah kita harus berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Hal ini akan membantu kita memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respon terhadap ancaman dari ketidakpastian. Yang ketiga adalah hadapi complexity dengan clarity, yaitu kita harus berkomunikasi secara jelas dengan tim atau dengan rekan kerja kita dalam menghadapi situasi yang kompleks, di mana komunikasi yang jelas ini dapat membantu kita untuk memahami arah dari apa yang kita kerjakan, baik itu dari tim maupun organisasi.
Selain itu, dari berkomunikasi kita juga harus mengembangkan tim dan mendorong kolaborasi, karena di dalam era VUCA seringkali terlalu rumit untuk ditangani oleh satu orang. Jadi dengan membangun kolaborasi dengan secara tim yang dimana dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam lingkungannya, sehingga dapat menyelesaikan beban kerja yang besar dan bergerak cepat dalam menyelesaikan semua masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat adalah kita harus menghadapi ambiguity dengan agility, yaitu kita harus mendorong kemampuan beradaptasi dan ketangkasan, di mana kita harus membuat rencana ke depannya, tetapi kita juga harus bersiap-siap untuk mengubah diri kita dan mengikuti perkembangan zaman seperti era revolusi industri 4.0 saat ini. Nah, di mana kita ketahui bahwa era 4.0 yang ditandai dengan campur tangan sistem cerdas dan otomasi dalam dunia industri. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam beradaptasi terhadap apa-apa yang baru. Oke, kita masuk pada pembahasan keempat mengenai adaptif dalam konteks organisasi pemerintahan. Nah, tantangan utama saat ini bukanlah teknis, melainkan adaptif ya. Masalah teknis ini lebih mudah diidentifikasi dan didefinisikan dengan baik, serta dapat diselesaikan dengan menerapkan solusi. Adapun tantangan adaptif ini sulit untuk didefinisikan karena tidak memiliki solusi yang diketahui atau jelas, dan membutuhkan ide-ide baru untuk membawa perubahan di banyak tempat. Nah, selain itu ada pengembangan kapasitas pemerintah yang adaptif ya, ada 3. Di sini kita dapat melakukan pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, dan kedua penguatan organisasi adaptif, dan yang ketiga pembaharuan institusional adaptif. Nah, di mana pemerintah adaptif dengan demikian mengacu dengan cara-cara di mana pengaturan kelembagaan berkembang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam lingkungan yang kompleks atau yang sering berubah-ubah secara lebih formal, serta tata kelola yang dimaksud sini adalah tata kelola atau lebih mengacu pada evolusi aturan dan norma yang mempromosikan kepuasan kebutuhan dan preferensi manusia yang mendasari perubahan yang diberikan dalam pemahaman tujuan dan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, yang perlu diambil catatan penting dari pengembangan kapasitas pemerintah adaptif ini, yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa kriteria normatif yang digunakan untuk menilai apakah perubahan dalam pengaturan tata kelola adaptif atau baik berasal dari nilai-nilai dan preferensi konstitusi daripada dipaksakan oleh analis, sehingga nanti faktanya penilaian pencapaian adaptabilitas akan lebih bergantung pada tingkat kepuasan konstituen daripada hasil analisis objektif. Nah, yang kedua adalah bahwa perubahan aturan dan norma tidak perlu didasari atau disengaja atau diartikulasikan dengan istilah berorientasi tujuan agar dapat adaptif. Dan sehingga hal ini menyiratkan bahwa beradaptasi adalah proses yang seharusnya terjadi secara alamiah atau suatu proses yang terjadi dengan bukan adanya keterpaksaan ya, di situ maksudnya sehingga dalam bentuk respon organisasional terhadap perubahan lingkungan, jadi bukan karena proses yang disengaja, tapi didorong dengan adanya perubahan tanpa adanya penyebab yang mendahului. Demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai adaptif. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.